Oke, masih semangat belajar dari rumah? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semangatnya. Ustazah sapa dulu ya. SD Muhammadiyah 24. The best, cerdas, sweet, berkarakter. Oke, kok gak kompak ya? Lupa ta? Lupa ya. Coba anak-anak diulang Ustazah ya. SD Muhammadiyah 24. The best, Hafid berkarakter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Oke, alhamdulillah anak-anak. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari Rabu gini ada Ustazah Mus, ada Ustazah Dian, ada Ustazah Indah, ada Miss Sofia dan juga ada Ustadz Rizky. Lengkap ya. Kalau Rabu lengkap. Lengkap. Oke, kita murojaah dulu ya. Surat At-Tariq 1 sampai 4. Oh, minggu oke. Sudah sepakat dimulai? At-Tariq 1 sampai 4 ya. Oh, 6. 1 sampai 6 nggih, Senin, Selasa, Rabu. 1 sampai 6 ya, Nak. Oke, sudah siap. Siap. Baca ta'awudz basmalah sama-sama abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Sadaqallahul adzim. Ternyata lebih satu ayat ya tadi ya, nggak apa-apa ya. Lebih satu ayat ya, nggak apa-apa. Biar tambah pinter ya. Sudah. Hari ini yang mendampingi anak-anak belajar dulu adalah Ustazah Mus dulu ya, Ustazah Dian, Ustazah Indah biar istirahat dulu, oke? Siapkan modul hari Rabu yang pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sudah dikerjakan. Hah? Hari Rabu. Sekarang kan hari Rabu, Nak. Oh, halaman dalam halaman 8. Halo, assalamualaikum, halaman 8. Hah? Oh. Sudah, Ustazah lo perasaan sudah keras, saking anak-anak saja yang ramai jadinya kecil. Ayo coba anak-anak belajar disiplin ya. Aturannya kita patuhi. Ketika Ustazah sudah mulai pelajaran, anak-anak jadi pendengar yang baik ya. Oke, Ustazah dulu. Modul halaman 8 Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Kita masih belajar dengan huruf tegak bersambung ya. Model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Aku. A-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Plastisin titik, setelah itu dimulai lagi huruf baru namanya awal kalimat. Bahan, B-nya besar karena awal kalimat.
Bahan yang aku gunakan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin yang berwarna hijau tua untuk tangkai, dan plastisin yang berwarna hijau muda untuk daun. Ingat, nanti yang kita bahas sekarang adalah huruf kapital. Lanjut, Mas. Bingung-bingung. Nah, model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang ditemukan dalam model plastisin adalah beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku, anak-anak. Yang kita bahas di sini adalah tentang huruf kapital. Huruf kapital yang ada dalam bacaan tadi semuanya ada di awal kalimat. Ingat, huruf kapital yang ada pada bacaan tadi tidak ada nama hari, tidak ada nama bulan, tidak ada nama orang, tapi hanya awal kalimat. Oke, yang sudah kita pelajari, huruf kapital ada di mana saja? Di awal kalimat. Terus masih masih belum? Apalagi nama? Nama bulan, pinter. Nah, halo. Bukan awal bulan gajiane ayah bunda ya. Nama bulan, bukan awal bulan tanggal muda ya. Nama bulan, awal kalimat, terus nama orang, terus nama hari. Diingat-ingat ya, kalau kita menuliskan kalimat yang 4 tadi itu harus menggunakan huruf kapital. Kalau nama orang, nama hari, nama orang, nama hari, nama bulan, meskipun terletak di tengah, tetap menggunakan huruf kapital. Awal kalimat itu biasanya setelah titik. Loh, rame dewe yang di sini. Awal kalimat itu setelah titik baru awal kalimat, atau baru pertama kali mulai. Contohnya bacaan tadi itu ya, aku membuat model bunga. Nah, aku itu adalah awal kalimat. Setelah itu ada tanda titik setelah plastisin. Nah, setelah plastisin tanda titik itu baru dimulai awal kalimat. Berarti kalimatnya ditutup dulu dengan tanda apa? Siapa bisa? Tanda titik, pinter. Jadi kalimatnya ditutup dulu dengan tanda titik, baru mulai kalimat yang baru. Nah, di saat mulai kalimat yang baru, kita gunakan huruf kapital. Pinter ya. Jadi meskipun nama orang itu terletak di tengah-tengah, tetap menggunakan huruf kapital meskipun tidak ada tanda titik. Jadi nama orang, nama hari, nama bulan meskipun tidak ditutup dengan titik tetap menggunakan huruf besar. Memang itu aturannya. Ustazah tanya sekarang, yang sudah dipelajari anak-anak, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, pinter. Nama hari, pinter. Nama bulan, pinter. Nama orang, pinter, hebat begini ya. Coba, sekarang coba latihannya dibuka. Latihannya ada latihan mas bawahnya. Latihannya ya, garis bawah. Perintahnya di modul, garis bawahi huruf kapital dan tanda titik. Anak-anak perintahnya, anak-anak disuruh memberi garis bawah dan tanda titik pada bacaan model plastisinku. Dicari huruf kapitalnya di garis bawah, seret. Titiknya di garis bawah, seret. Gitu ya. Kalau sudah, tadi anak-anak perintahnya suruh apa? Memberi tanda garis bawah. Untuk apa? Untuk huruf kapital dan tanda titik yang ditemukan pada bacaan. Lalu
huruf kapitalnya dituliskan pada tabel berikut contohnya. Di sini contohnya, aku nulisnya dengan huruf tegak bersambung. Aku, keterangannya A-nya itu adalah awal kalimat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi setelah dibaca, diamati dulu mana yang menggunakan huruf kapital. Baru kalau sudah ketemu huruf kapital, bawahnya di garis bawah, seret, sama tanda titiknya di garis bawah, seret. Kalau sudah perintah ya, kenapa nak? Loh, lah Ustazah kan nilainya garis bawah, perintahnya kan di garis bawah. Nanti Ustazah nilainya dilihat garis bawahnya. Ya, jadi huruf kapitalnya yang di garis bawah atau boleh dilingkari juga. Ya, Mas coba Mas. Kayak Mas, ayo. Contohnya ini ya, contohnya. Bacaan Mas. Contoh dalam bacaan lagi Mas atas. Nah, model plastisinku, M-nya dilingkari, boleh di garis bawah boleh. Coba Mas. Jadi bacaannya yang dilingkari atau di garis bawah, model M-nya di garis bawah atau boleh dilingkari. Ya model M atas saya Mas. Judul dulu. Nah, M-nya dilingkari. Oke. Sudah lihat ya? Dilingkari atau di garis bawah? Mas boleh. Boleh garis bawah. Plastisinku. B-nya kan besar ya? Boleh di garis bawah, boleh dilingkari. Yang tidak boleh gak diapa-apakno. Ya, itu berarti gak ada nilainya. Terus yang kedua, tanda titik juga, itu masalah plastisin ada tanda titik Mas. Aku membuat plastisin bawah. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Nah, tanda titiknya dilingkari boleh, di garis bawah juga boleh. Itu karena perintahnya. Sudah paham? Kalau sudah, perintah yang kedua, anak-anak disuruh menuliskan huruf kapital yang ada dalam bacaan ke dalam tabel. Contohnya, aku tolong Mas, aku, ditulis aku. Keterangannya apa? Awal kalimat. A-nya kan besar ya? Ini loh nak, aku. Aku dah, atasnya Ustaz, atasnya. Nah, dikasih tanda merah itu ya nak. Tanda merah itu ya, itu aku. Nah, A-nya besar kan di awal kalimat. Sampai di sini masih bingung? Oh, pinter, hebat, 100. Gak ada yang bingung ya? Berarti besok nilainya harus 100 dong, ya? Besok harus 100 nilainya ya. Ada yang ditanyakan ke Ustazah? Pinter, sudah pinter. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita panggil dulu Ustazah Indah. Kita panggil sama-sama ya, Ustazah Indah. Assalamualaikum anak-anak. Siap ikut pelajaran yang kedua? Kelihatan. Dah ya. Halaman berapa ya? 11. Iya toh. Oh, iki ketutupan. Halaman 9. Sudah ketemu? Halo. Halaman 9, halamannya tidak seberapa kelihatan, dicari KMD. Oke? Ayo Mas Dafa. Ayo Mas Dafa nggak boleh tidur. Taang kok. Ayo Mas Dafa, duduk sayangku ya. Dah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ke Muhammadiyah hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu rela berkorban. Kalau kemarin rela berkorban yang ada di rumah. Rela berkorban yang bagaimana kemarin itu masih ingat?
Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin yang rela berkorban? Apa ya kemarin masih ingat? Rela tidak menonton TV, rela membantu ibu. Terus apa lagi? Rela mengajak anak-anak untuk mengajak adiknya untuk bermain, ya. Kalau ibunya sedang memasak, sibuk, adiknya menangis, maka sebagai kakak, anak-anak harus mengajak adiknya untuk bermain supaya tidak menangis. Oke? Nah, rela berkorban dan menolong sama di sini adalah rela berkorban dalam kebaikan, ya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak kalau hidup di kampung atau hidup di lingkungan masyarakat, itu anak-anak membutuhkan orang lain apa tidak? Membutuhkan orang lain kan. Seumpamanya anak-anak di tetangga ada punya seumpamanya familinya ada yang meninggal dunia, biasanya yang membantu siapa? Tetangga apa orang jauh? Tetangga. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong dalam kebaikan, tetapi tidak boleh menolong dalam kejelekan. Oke, lanjut. Nah, sikap rela berkorban itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus anak-anak siswa Muslim, siswa Muhammadiyah 24 itu harus meneladani, harus belajar rela berkorban. Enggak apa kemarin tadi, bukan lanjutannya. Ya, rela berkorban seperti pahlawan kita yang telah gugur. Mereka rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak harus mencontoh, harus rela demi kemerdekaan. Mereka rela kehilangan uang, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa yang satu-satunya ini itu harus kalau hidup alhamdulillah, kalau meninggal berarti apa? Innalillahi wa inna ilaihi harus ikhlas, ya. Dengan ikhlas memberikan sesuatu itu untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, ya anak-anak ya. Oleh karena itu anak-anak, jadi anak-anak itu nggak boleh takut, nggak boleh istilahnya orang apa? Orang Jawa itu istilahnya medit, apa? Medit itu nih? Pelit, nggak boleh pelit. Kalau demi untuk agama, demi bangsa dan negara itu tidak boleh pelit, ya. Kalau bisa kita harus sebanyak-banyaknya demi membantu orang lain, demi dalam kebaikan. Ustian, tak tolong Ustian. Ya. Kemudian anak-anak, nah banyak sekali contoh rela berkorban yang dilakukan di rumah. Loh, ini yang kemarin ini. Keliru berarti aku ngirimnya. Seingat saya bukan ini. Sebentar. Keliru berarti aku ngirim. Iya, sebentar ya sayangku. Iki loh, ingat aku iki kok tadi malam ini. Keliru berarti. Keliru, enggak apa-apa wes. Udah ya. Halo. Rela berkorban di sekolah anak-anak, ya. Ini Us Indah mohon maaf
salah ngirim ini kayaknya ya. Nah, yaitu rela membantu teman yang memerlukan bantuan. Contohnya, temannya tidak membawa pensil, anak-anak mempunyai pensil yang lebih, maka sebagai teman yang baik, maka harus merelakan pensil yang satunya dipinjam oleh temannya, ya. Kemudian yang kedua, anak-anak, yaitu rela mematuhi tata tertib sekolah. Jadi anak-anak seperti walaupun anak-anak itu di rumah, tetapi anak-anak harus tetap mematuhi peraturan. Contohnya, pagi jam 7 harus sholat duha. Siapa yang hari ini yang belum sholat duha? Angkat tangan. Nah, banyak ya yang belum sholat. Mas Rizky belum sholat duha ya. Dibiasakan loh Mbak M-nya. Seharusnya kan tadi setelah mengaji kan bisa langsung sholat duha ya. Besok belajar untuk tertib, oke? Kemudian yang ketiga adalah rela bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Jadi anak-anak baik di sekolah maupun di rumah itu harus belajar menjaga kebersihan. Sekecil apapun sampah, maka harus kita buang di tempat sampah, tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Bisa menimbulkan apa anak-anak? Bisa menimbulkan penyakit, bisa sampahnya menumpuk sehingga bisa menyerang tubuh kita sehingga kita bisa sakit ya. Kemudian yang keempat ya, mau mengakui kesalahan. Seumpamanya anak-anak mematahkan sapu, tapi tidak mau mengakui itu adalah salah ya. Untuk melakukan suatu tanggung jawabnya maka harus diakui. Maaf Us, sapunya tadi itu saya patahkan, saya tidak sengaja ya. Paling Ustazah cuma bilang hati-hati ya, besok tidak boleh lagi. Nah seperti itu, biasanya kan seperti itu. Itu kalau mau jujur. Kalau tidak mau jujur ya otomatis belajarlah jadi anak yang jujur. Insya Allah jujur itu akan mendatangkan suatu manfaat yang banyak sekali. Oke. Kemudian rela berkorban di masyarakat. Contohnya apa rela berkorban di masyarakat? Yaitu memberikan sebagian kecil harta kita. Contohnya apabila anak-anak tetangganya ada yang meninggal, paling enggak sedikitlah kita bersedekah. Tapi anak-anak coba sekarang dengarkan dulu. Jangan bicara sendiri dong. Ayo di-unmute Mbak Loli, Mbak Ida, ayo. Di-unmute dulu. Oke. Nah, kemudian anak-anak yang kedua, rela ikut menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak di masyarakat, di lingkungan rumah kalian, itu anak-anak harus menjaga kebersihan. Tidak boleh, biasanya itu begini anak-anak, sepengetahuan Us Indah, biasanya kalau musim penghujan, itu kan Surabaya itu kalau hujan sedikit kan terus banjir. Kemudian biasanya anak-anak itu begini, ayo mainan kapal-kapalan, pakai kertas, ya Panda. Kemudian ada juga yang membuang sampah. Wah, mumpung hujan, sampahnya biar apa? Biar larut. Nah, itu kasihan yang rumahnya ujung sendiri, sampahnya numpuk. Nah, itu berarti anak-anak mendatangkan apa? Menyusahkan orang lain, menimbulkan penyakit, akhirnya banjir, ya Panda. Nah, oleh karena itu anak-anak, pesannya Us Indah, sekecil apapun sampah yang kita miliki, maka buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian rela membantu
tangga yang membutuhkan, seperti contohnya Usinda tadi, apabila ada orang meninggal dunia, bantulah semampunya. Tidak mempunyai harta benda, gunakan tenaga. Tidak punya tenaga, maka bisa menggunakan pikiran. Oke? Kemudian yang terakhir adalah mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya biasanya kalau di lingkungan rumah kita, di lingkungan masyarakat biasanya tidak boleh menyalakan mesin ketika jam 10 malam. Berarti sepedanya harus dituntun, dimatikan mesinnya. Kalau dinyalakan mesinnya pasti akan dimarahi orang yang ada di sekitarnya. Itu apa kalau malam-malam membunyikan mesinnya sepeda motor? Mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu orang yang sedang istirahat. Coba kalau kamu enak-enakan tidur, tiba-tiba ada sepeda motor. Nah, biasanya gitu ya. Bisa enaknya. Iya, itu mengganggu ya. Iya. Siapa itu? Indra. Ya. Iya, diingatkan ya. Diingatkan. Papa, ini malam-malam. Jangan membunyikan mesin, kata Ustazah, mengganggu orang yang sedang istirahat. Berani enggak Mas Andra begitu? Dimarahi balik. Tapi kan sebelumnya minta maaf Mas Andra. Jadi kalau seumpamanya mau menegur, Bapak atau Ibu mohon maaf ya, ini sudah malam. Jangan membunyikan mesin sepeda motor, mengganggu orang istirahat. Ya kalau bisa itu seperti itu. Nah itulah anak-anak ya. Mudah-mudahan dengan rela belajar, rela berkorban, baik untuk agama, negara maupun bangsa yang ada, maka anak-anak harus belajar dari rumah. Ya, contohnya rela membantu ibu menjaga adiknya, ya kan? Nah, nanti di situ anak-anak menyebutkan sikap rela berkorban di sekolah. Paling tidak 2, paling sedikit. Ya, sedikit paling sedikit 2 sebutkan. Oke? Kemudian Iya nggak apa-apa, tapi kalau bisa punya kata-kata sendiri ya. Ikut. Oke. Yang kedua, yang bawah juga begitu. Memberikan contoh sikap rela berkorban di lingkungan masyarakat yang sudah disebutkan Usinda tadi. Oke anak-anak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak. Kalau begitu Usinda yang mau tanya. Ya. Kalau gitu Usinda mau tanya. Boleh? Mbak Ida, masih ingat enggak rela berkorban di sekolah contohnya apa? Satu saja. Mbak Ida. Halo. Yang ditunjuk sama Usinda Mbak Ida. Yang lainnya diam dulu. Apa Mbak Ida? Satu aja Mbak Ida. Rela berkorban di sekolah. Nggak dengar Mbak Ida. Rela membantu teman yang mengalami kesulitan. Bisa meminjamkan penghapus atau pensil, oke? Udah ya. Nah,
Sekarang waktunya Miss Sofia. Ya, Miss Sofia dulu. Yuk kita panggil yuk. Miss Sofia, silakan. Us Indah, dan dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Oke, ya stop. Halo, assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, Miss sapa dulu ya. Good morning every student. Good morning. Morning. How are you today? How are you today? I am fine. Iya, pintar Mbak Amira. I am fine. Oke, anak-anak, kita lanjut ya hari ini. Anak-anak, oke, kita lanjut ya hari ini. Kita belajar bahasa Inggris ya anak-anak ya. Ya, kita belajar apa, Miss? Yuk dibuka dulu bukunya, modulnya. Open your book, please. Ya, sudah ya, modulnya sudah dibuka ya. Kita bahasa Inggrisnya hari ini belajar untuk menjelaskan atau mendescribe ya. Kita jelaskan tentang talk about part of the body. Kita mau menulis sambil juga nanti berbicara anak-anak ya. Gimana Miss cara menyusunnya? Oh, di unmute Pak katanya. Iya. Oke, anak-anak, Miss unmute dulu semuanya. Miss mute dulu semuanya supaya ndak rame ya. Ya, supaya anak-anak bisa dengar dengan jelas, bisa paham materinya kali ini. Oke, yuk kita lanjutkan. Jadi, hari ini kita untuk mau belajar menjelaskan apa yang ada di tubuh kita. Misalnya nanti Miss mau jelaskan mata, Miss mau jelaskan tangan. Oke. So our lesson today is about talk about part of body. Yuk kita lanjut slide berikutnya. Ya, kita lanjut slide berikutnya anak-anak ya. Miss coba untuk mengingatkan ke anak-anak. Slide selanjutnya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Miss ingatkan ke anak-anak materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, ini dia yang ada di modulnya anak-anak juga ya. Yaitu yang pertama, anak-anak harus ingat, you have to remember the part of the body. Harus mengingat semua anggota badan yang ada di anak-anak. Miss mulai dari kepala. Head. Oke, head. And then eyes, mata. Oke, and then nose, hidung, mouth, mulut. Iya, anak-anak harus ingat ya. Lengan, apa ya? Arms. Lalu kaki, leg. Iya, harus diingat-ingat anak-anak ya. Setelah anak-anak sudah tahu, sudah menghafal, you have remembered about the vocabularies of your body, sudah diingat-ingat bagian tubuhnya. Yang kedua, yaitu pelajarannya karakteristiknya. Misalnya Miss nanti sebutkan, mataku warna hitam. My eyes are black. Iya, jadi mataku warna hitam. My eyes black. My eyes are black. And then terus nanti Miss mau sebutkan tanganku kecil. My hand is small. Gitu. Itu karakteristiknya ya, masih ingat ya? Ada long, panjang, short, brown, black, small, and big.
Nanti kalau anak-anak mau menyebutkan karakteristiknya, yang disebutkan karakteristiknya dulu. Gini maksudnya anak-anak. Misalnya nanti mau bilang, kakiku kecil. Kakiku kecil. My leg is small. Ya. Nanti maksudnya anak-anak mau nyebutkan dua-duanya kakinya atau satu. Kalau dua-duanya, my leg are small. Jadi kalau mau bilang kakiku dua-duanya itu kecil gitu. Lalu yang ketiga, kemarin kita sudah belajar juga actionnya ya. Nah, actionnya misalnya berlari, run, and then melompat, jump, iya, and then berjalan, walk. Oke, seperti itu actionnya kemarin. Lalu ada lagi, how to say bisa, can. Nah, nanti anak-anak susunnya begini. Saya bisa berlari, I can run. Iya, I can run, saya bisa berlari. Sudah Miss ingatkan dulu ya materinya. Nanti supaya anak-anak tidak lupa, Miss ingatkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Terus yang terakhir, the last is how to say mempunyai. Ada have dan has kemarin ya. Oke, sudah kita ingatkan materinya sama-sama anak-anak ya. We have learned all about the subject and the material in this day ya. Pada hari ini kita sudah sudah mengingat semuanya materinya. Lalu sekarang untuk selanjutnya kita lanjut untuk membuat paragrafnya. Seperti apa ya? Yuk kita lanjut slide berikutnya. Nah, anak-anak di buku Our World in your red book Our World English ya, yang ada di buku bahasa Inggris halaman 120, page 120, di halaman 112 yang ada di sini yang sudah Miss tunjukkan. Miss baca, nanti anak-anak ini ya, anak-anak lihat di buku atau di HP-nya. Nah, oke. I am Anthony. I have 2 eyes, 1 nose and 1 mouth. I have 2 arms and 2 legs. I like spiders. My spider costume has 8 eyes and 8 legs. I'm a cool spider gitu. Nanti anak-anak buat paragrafnya. Paragraf itu yang tadi Mas Faros tanya. Nah, paragraf itu anak-anak adalah susunan dari beberapa kalimat. Jadi misalnya I am Anthony, itu satu kalimat. I have 2 eyes and 1 nose. Nah, itu juga satu kalimat. Terus anak-anak susun beberapa kalimat itu menjadi paragraf. Itu namanya paragraf ya. Nah, sekarang yuk Miss ajak anak-anak untuk membuat paragraf yang seperti di halaman 120 yang ada di bukunya. Next page, next slide please. Ya, oke. Nah, anak-anak, ini dia ya contohnya. Ya, contohnya yang pertama Miss buat di sini. I want to describe my hands. Miss mau mendeskripsikan, menjelaskan tentang tangannya Miss. Yang pertama Miss sebutkan, ini adalah kedua tanganku. How to say? These are my hands. These are my hands. Oke. Tanganku kecil. My hand is small. Nah, tadi kalimat yang pertama, these are my hands. Ini tanganku. Kalimat yang kedua, tanganku kecil. My hand is small. Iya. Lalu Miss sebutkan lagi yang pelajaran kemarin. Saya punya 2 tangan. I have 2 hands. I have 2 hands. Saya punya 2 tangan ya.
Terus Miss di sini buat lagi. Dengan tangan itu, apa yang bisa kamu lakukan? What can you do with your hand? Apa yang anak-anak bisa lakukan dengan tangannya? I can feel everything with my hand. Aku bisa melakukan. Aku bisa menyentuh segalanya dengan menyentuh atau merasakan segalanya dengan kedua tanganku. Nah, seperti itu paragraf yang Miss maksudkan ya. Ini adalah contoh paragraf yang sudah kita susun, yang sudah Miss bantu susun dengan materi bahasa Inggris yang kemarin anak-anak. Ada can, ada have, ya. Nah, anak-anak nanti describe for your task, for your homework, untuk tugasnya, you have to write the sentences, you have to write the paragraph about your part of the body. Anyone? Is there a question? Do you understand about this homework? Bisa paham nggak sama tugas yang ini? Ada pertanyaan? Yuk, kalau ada pertanyaan di unmute. Ada yang mau tanya? Yang pertama, anak-anak menyebutkan dulu apa yang mau dijelaskan. Misalnya tadi mau jelaskan hidung. Ini hidungku, this is my nose, seperti itu. Ayo, ada yang mau tanya? Anyone who wants us? Who wants to ask? Oh, Mas. Ayo, siapa? Nggak ada ya? Oh, Mbak Farah. Oh, Mbak Vika. Gimana Mbak Vika? Oh iya, enggak apa-apa. Kalau nyebutkan tangan satu boleh. Ya, boleh Mbak Vika. Kalau selain Mbak Vika ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi tugasnya? Oke, nanti dibuat seperti punya Miss ya. Yang pertama disebutkan dulu mau jelaskan apa. Misalnya mau jelaskan kaki, leg, atau mau jelaskan arms, lengan. Gitu ya anak-anak ya. Terus nanti setelah dijelaskan anggota tubuhnya, yang kedua dijelaskan karakteristiknya. Apakah tubuhnya, apakah matanya berwarna hitam, apakah ini lengannya kuat yang kemarin. Misalnya Miss bilang, iya kuat. Lalu bisa apa sama tangannya? Aku bisa apa? Menulis. Aku bisa apa kalau tangannya? Bisa merasakan. Gimana Mbak? Dijelaskan apa? Ya, dijelaskan satu saja, enggak semuanya ya. Misalnya Mbak Nanda mau jelaskan mata, ya sudah mata saja. Atau mau menjelaskan kaki. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke. Nanti kalau anak-anak belum paham, anak-anak boleh tanya ke Miss ya. Bisa WA ke Miss. Sekarang kita lanjut anak-anak ya, kita belajar bahasa. Kita belajar olahraga sama Ustadz Rizky. Yuk dipanggil Ustadz Rizky. Ustadz Rizky. Olahraga yuk. Pak Nasir. Mana ya Ustadz Rizky ini? Oke, assalamualaikum.
Ya. Oke, coba Ustadz Rizky mau lihat anak-anak dulu. Itu di minimes aja. Enggak, di minimes. Berdiri, Pak. Iya, di minimes. Di sini. Ya, pindah sana. Enggak, bukan. Ini dua layar. Geser ke sini. Kursornya, bukan itu. Kursornya. Nah, sekarang jangan lihat sana. Bukan itu. Ini loh. Nah, oke. Oke, ya. Halo Mbak Vika. Oke. Ustadz Rizky mau tanya kabar dulu ya, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo? Ya, ini suaranya kok itu ya? Kedengar jelas nggak? Suaranya Pak Rizky jelas nggak? Jelas ya? Oke, anak-anak, kalau semisal ada kendala, semisal gambarnya hitam atau buffering nge-lag gitu ya, nanti bisa keluar dulu terus masuk lagi, ya. Ya itu Mas Faros di mute, memang di mute biar ndak berisik nanti yang teman-teman yang lain ya. Oke, nanti ketika akan tanya baru dinyalakan. Ya. Aku bisa ngomong. Oke. Putus-putus. Ya, oke, diputus-putus. Ya, oke, kita Ustadz Rizky masuk ke materi ya. Ustadz Rizky masuk ke materi. Oke. Sebelum itu coba Ustadz Rizky mau tes konsentrasi anak-anak. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ikuti Pak Rizky. Konsen atas, konsen bawah, konsen depan, konsen belakang, konsen kanan, konsen kiri, konsen 1, 2, 3. Hei, ya karena ini di mute semuanya, jadi nggak ada yang teriak di sini. Ya, oke. Hari ini materi kita tentang apa? Ada yang tahu mungkin? Ya, oke, bentar. Nggak bisa di unmute ya, sebentar. Sudah bisa? Oke, ya. Hari ini kita belajar mengenai variasi gerak melompat pada permainan kupu-kupu. Oh, itu keliru, kupu-kupu dan bunganya. Variasi gerak melompat ya. Itu belum Ustadz Rizky ganti itu yang atas. Ya, yang ini belum Ustadz Rizky ganti ini. Ya, variasi gerak melompat. Ya, masa ada kupu-kupu melompat? Kan nggak ada. Ya, Ustadz Rizky ganti. Nah, oke. Kita masih tetap sama belajar 3.6 ya, KD-nya 3.6. Ya, anak-anak harus bisa mampu menjelaskan apa itu gerak lokomotor dan non lokomotor. Kemarin sudah Ustadz Rizky jelaskan ya mengenai pengertian gerak lokomotor dan juga non lokomotor. Coba Mas Andra, mana Mas Andra? Mas Andra, oke, coba Ustadz Rizky mau tanya, gerak lokomotor itu apa? Yang namanya Mas Andra siapa? Kok ada banyak? Ayo Mas Andra, gerak lokomotor itu apa? Gerak? Oh ini aja. Askana 2 sopan. Ayo kok malah main TikTok? Askana. Oh ya, Askana, Mbak Askana. Ayo Mbak Askana sama Mbak Hawa. Ya, Mbak Askana sama Mbak Hawa. Nah, gerak lokomotor itu apa?
Iya, oke, ada yang menjawab. Gerakan berpindah tempat. Nah, kalau gerak non lokomotor. Ya, pintar. Gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya, dia tetap bergerak tapi tidak berpindah tempat. Nah, itu contohnya kayak Mbak Ara itu. Amira Fasta itu gerak-gerak itu termasuk gerak non lokomotor ya, joget-joget. Nah, sekarang ketahuan langsung duduk lagi ya. Pak Rizky di sini kelihatan semua apa yang kalian lakukan di sana. Oke. Oke, sekarang Satri Rizky langsung masuk ke materi ya. Oh, Mas Elu angope enak ire, Mas Elu. Ya, ayo masuk ke Oke. Nah, ini ya. Ini gerakan melompat. Nah, bisa kalian amati. Ya, gerakan A sama gerakan B. Nah, ini Andra. Ya, yang A ini Andra. Jadi kurus sekarang Andra ya. Kalau yang ini Mirza. Nah, gerakan yang A, Andra sedang melakukan gerakan melompat ke depan. Ya. Tapi Andra melakukan gerak lompatan dengan 2 kaki. Ya, dengan 2 kaki bisa kalian amati ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Kedua kaki ditekuk, mengambil ancang-ancang untuk bersiap melompat. Ya. Lalu gerakan yang kedua, Andra melompat. Ini posisi melayang ya. Posisi melayang. Ya. Lalu yang ketiga, Ya. Ya, gerakan yang ketiga ini bersiap untuk mendarat. Ya. Di sana. Tepatnya di belakangnya itu. Belakangnya itu. Enggak, belakangnya. Di belakang ini. Ribut banget enggak usah. Nah, tadi yang A, Andra sedang melakukan gerakan melompat menggunakan 2 kaki. Ya, bisa dipahami ya, gerakan melompat. Lalu yang B, Mirza melakukan gerakan melompat dengan 1 kaki. Ya, dengan 1 kaki. Nah, bisa kalian amati gerakan yang pertama. Ya, kakinya kayak seperti jalan melangkah, ya, kayak melangkah. Nah, gerakan yang kedua, dia melakukan gerakan melayang. Saat kamu bertumpu atau menolak, ya ini namanya menolak, tolakan, seperti lompat jauh, itu menggunakan kaki yang terkuat. Contoh, kalau semisal Mirza kakinya yang paling kuat kaki kanan, kamu melompatnya menggunakan kaki kanan, tumpuannya, ya, atau tolakannya, ya. Sedangkan kalau semisal tumpuan atau tolakanmu yang paling kuat kaki kiri, berarti kamu menggunakan kaki kiri. Ya, ngerti ya? Kalau kamu biasanya lihat atlet atau pemain-pemain dalam lompat jauh, pasti mereka menolak menggunakan kaki terkuat. Ya. Oke. Gerakan yang kedua dia melayang. Ya, dia melayang. Yang ketiga dia melangkahkan kakinya. Bersiap untuk mendarat menggunakan 1 kaki. Nah, kebetulan di gambar ini si Mirza menggunakan kaki kanan sebagai pendaratan atau kaki terkuat untuk mendarat. Nah, ini kaki kanan ya. Yang Pak Rizky pegang ini kaki kanan. Nah. Oke, paham ya? Coba Pak Rizky mau tanya, dijawab yang kenceng. Gerakan melompat ini termasuk gerakan non lokomotor atau lokomotor? Halo? Halo? Dengar suaranya Ustaz Rizky? Dengar?
Nah, Pak Rizky mau tanya, gerakan melompat ini termasuk gerakan apa? Lokomotor kah atau non lokomotor? Putus-putus Ustaz. Putus-putus. Oh iya, sinyalnya berarti. Oke, enggak apa-apa. Ustaz. Iya, putus-putus. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau putus-putus boleh lihat di YouTube-nya ya. YouTube-nya sekolah ya, 24 TV Surabaya. Ya. Oke, kalau putus-putus selama pembelajaran bisa dilihat di YouTube-nya sekolah. Ya. Oke, Pak Rizky ulang ya. Gerakan melompat. Halo anak-anak, gerakan melompat seperti gambar ini di samping ini itu termasuk gerakan apa? Gerakan non lokomotor atau lokomotor? Halo? Masih putus-putus? Kenapa Mbak Vika? Putus-putus? Mbak Vika, halo? Oh iya ya udah oke. Ya ini karena sinyalnya agak putus-putus. Ya udah enggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, halo anak-anak, ada pertanyaan? Kenapa? Kenapa? Kancil? Apa Mbak Vika? Apa coba diulang, kurang jelas Ustadz Rizky, coba. Bisa unmute. Oh ngetik, ya ditunggu. Oh Kenzo lagi ke luar negeri. Ya, jadi libur dulu. Dia lagi ke Jepang. Ya, lagi sekolah lagi dia. Nanti Pak Rizky telepon ya. Ustadz Rizky suruh datang lagi ke sini. Ya, Kenzo lagi ke Jepang. Insya Allah mungkin 1 bulan lagi mungkin. Anak-anak semuanya rindu sama Kenzo dah. Iya, kangen sama Kenzo. Iya. Oke, ya enggak apa-apa. Oke, mengenai pembelajaran tadi, gerak melompat. Apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Jelas ya? Jelas ya? Oke, setelah ini sholat duhur soalnya, biar nggak lama-lama waktunya. Oke. Oke. Ustadz Rizky cukupkan ya. Setelah ini biar bisa sholat duhur. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk nomor 1, anak-anak mengerjakannya ditulis di modulnya. Untuk yang nomor 2, nanti mengumpulkannya waktu pembelajaran selesai ya. Subtema 4 selesai. Paham ya? Boleh video, boleh foto. Ya, boleh video, boleh foto. Jangan lupa subscribe 24 TV Surabaya. Ayo, siapa yang belum subscribe YouTube-nya sekolah? Ayo di-subscribe dulu. Oke? Ya, oke, terima kasih. Ustadz Rizky akhiri ya. Iya, Mas Hafid, ya. Oke, Pak Rizky akhiri ya. Pak Rizky kembalikan ke Ustaz Jamus, Usdian dan Us Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak sebentar, ada azan dulu, masih ada azan ya. Ada azan ya, dengarkan azan dulu ya nak. Tujuh puluh lima.
Ya 75 atau 80 ini panjangnya. Loh, iki mau gak masuk saya kadang. Mau tak obang. Tak ceplas kok mburi wis. Nah, tak ceplas kok mburi. Nah, tak masuk. Reban. Tak kepet kok mburi. Lapo. BNI. Sekolahan gak ono kok teko kene aku. Nah iya gak ono wong. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Anak-anak, kita salah dulu tapi sebelumnya kita tutup dulu ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Kita murojaah dulu biar tidak lupa suratnya, oke? Sepakat? Murojaah surat At-Tariq 1 sampai 6, oke? Ya, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Shadaqallahul azim. Anak-anak, semoga ilmunya manfaat ya. Jangan lupa 5M. Oh, katanya Ustadz foto sik. Gak jangkep nek kan Ustadz Dian iki yang cek foto ya. Sudah, Tang? Sudah siap. 1 2 setengah 3 kurang 4 3. Sudah ya. Oke, salam sama ayah bunda ya, papa mama, abi umi. Semoga semuanya sehat. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat zuhur ya.